Next, jago jualan dengan WhatsApp. Nah, kenapa kita harus jualan menggunakan WhatsApp? Boleh digeser slide-nya? Next. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman pasti semuanya punya HP. Pasti punya HP. Kalau nggak punya HP, nggak bisa belajar dengan saya malam ini. Ya, karena saya yakin malam ini, walaupun Zoom bisa diakses lewat laptop, saya yakin sebagian besar yang belajar malam ini dengan saya pasti menggunakan HP. Dan saya yakin HP yang digunakan pasti HP-nya sendiri. Nggak mungkin minjem HP-nya tetangga, HP-nya Pak Lurah atau Pak RT. Ya, nggak mungkin. Berarti HP-nya sendiri yang digunakan. Jadi, teman-teman udah punya HP, pertanyaannya adalah, apakah HP yang kalian miliki saat ini itu hanya menghabiskan uang atau malah menjadikan sumber uang? Ya, yang di IG juga ya. Saya ingin tanya ke teman-teman, HP yang kalian gunakan saat ini, yang kalian pegang, yang kalian gunakan buat Zoom malam ini, ya, kira-kira menghasilkan uang atau malah menghabiskan uang? Yuk, boleh dijawab ya. Menghasilkan uang atau menghabiskan uang? Boleh tanya. Menghabiskan uang atau menghasilkan uang? Yang dikit juga ya, HP yang kalian miliki sekarang ini menghabiskan uang atau menghasilkan uang? Nih, teman-teman jawab sendiri loh, bukan saya. Jawaban teman-teman rata-rata menghabiskan uang. Ya. Kok bisa HP menghabiskan uang? Iya, karena HP itu setiap bulannya itu dikasih makan. Ya, HP itu dikasih makan. Makannya bukan nasi. Ya. Makannya bukan Indomie, tapi makannya apa? Kuota, pulsa, ya, mungkin aksesoris, ya, dan lain sebagainya. Jangan 1 bulan. Kadang-kadang kalau orang yang penggunaannya itu tinggi gitu kan, misalnya ya aktivitasnya wah main game, nonton drama Korea dan lain sebagainya, YouTube dan sebagainya, itu enggak 1 bulan, bahkan bisa jadi 1 bulan itu diisi kuota lebih dari 1 kali, bisa jadi 4 kali dan sebagainya, ya, tergantung penggunaan, Nah, itu kalau ditabung ya, jangan-jangan ya teman-teman selama ini udah punya HP bertahun-tahun, diisi kuota tiap bulan, ya, itu kalau seandainya ditabung bisa jadi teman-teman bisa umroh itu, dan bisa jadi itu, ya, dari uang yang digunakan buat kuota, buat beli pulsa dan yang sebagainya, itu kalau ditabung bisa jadi teman-teman udah bisa umroh sekarang, nggak terasa gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah teman-teman bisa kuat ya beli kuota tiap bulan yang harganya lumayan, ya, tapi buat nabung buat umroh aja bisa jadi malah belum ada. Ya, nah, jadi malam ini nanti akan saya ajarkan bagaimana sih cara menghasilkan uang dari HP. Bagaimana menghasilkan uang dari WhatsApp. Ya, insya Allah setelah belajar malam ini, HP teman-teman akan menjadi mesin uang. Ya, mau atau mau banget nih ya, HP teman-teman akan berfungsi menjadi mesin uang. Mesin penghasil uang, mesin pencetak uang. Yang mau boleh ya komen. Akan saya ajarkan bagaimana HP kalian ini akan berubah menjadi mesin uang, HP kalian ini akan berubah menjadi pencetak uang. Yang mau boleh komen, ya. Kalau nggak mau yaudah nggak usah belajar ya. Nah ya, nggak apa-apa. Yang niat aja ya. Saya akan mengajar teman-teman yang mau belajar, saya akan membina bagi teman-teman yang mau dibina. Ya, oke. Mau ya, oke. Nah, mengapa? Ya, insya Allah ya ini halal dan legal. Ya, saya bukan seorang dukun yang kemudian menggandakan uang seperti hal yang TV-TV viral beberapa hari ini kan enggak. Tapi kita nanti akan menjadikan HP sebagai mesin uang, HP sebagai pencetak uang itu lewat jualan. Ya, lewat apa? Lewat jualan. Nah, kalau mau terbukti HP-nya langsung menghasilkan uang bisa, bisa nih, ya. Teman-teman mau praktek nggak? HP kalian bisa menghasilkan uang dalam detik ini juga. Mau nggak? Caranya mudah banget, HP-nya cuma dijual, ya. HP-nya dijual ke tetangganya, HP dijual malam ini juga, pasti langsung menghasilkan uang tuh, ya. Nah, nggak kayak gitu juga ya, dalam arti HP-nya ini nanti akan jadi alat ya buat jualan. Buat apa? Buat jualan, buat bisnis online, ya. Nah, jadi cara menjadikan HP sebagai mesin pencetak uang, HP sebagai penghasil uang itu HP-nya digunakan untuk jualan. Lebih tepatnya jualan online. Oke ya, kita akan bahas mengapa WhatsApp paling bagus banget buat jualan. Ya, ayo Mas Ayi langsung klik semuanya. Kita akan buka-bukaan mengapa WhatsApp paling bagus banget buat jualan. Hey,
Ini banyak banget faktanya, tapi kemudian saya rumuskan ada 5 faktor yang paling penting ya mengapa kita menggunakan WhatsApp sebagai alat untuk jualan. Yang pertama ya, boleh diklik gedekan Mas Aziz ya. Bentar. Oke. Penggunanya di Indonesia itu paling banyak. 83% penduduk Indonesia menggunakan WhatsApp. Saya tanya ke teman-teman semua yang hadir malam ini, yang belajar bersama saya ingin tanya, adakah teman-teman yang masih memiliki aplikasi BBM dan Line? Jadi sempat enak loh, sempat boom juga Indonesia, aplikasi chatting berbasis BBM atau mungkin Line, atau mungkin WeChat, atau mungkin KakaoTalk itu tahun 2011-an itu booming banget. Ya. Jadi waktu itu ya, WhatsApp ada, WeChat ada, KakaoTalk ada, Line ada. Tapi yang kemudian BBM juga ada. Tapi kemudian yang sampai sekarang ini bertahan eksis dan terus berkembang dan semakin besar itu adalah WhatsApp. WhatsApp bro, ya. Oke ya. Saya ingin tanya lagi ke teman-teman. Adakah dari tadi pagi sampai malam ini, sampai detik ini, teman-teman yang berkomunikasi mungkin dengan teman, relasi, atau mungkin saudara menggunakan SMS? Ya, ada nggak yang menggunakan SMS? Ya, saking tenalnya si SMS ini, dulu sampai ada lagu dangdut yang judulnya SMS loh, ya. Bang, SMS siapa? Itu Bang. Nah, ya kan? Nah, saking-sakingnya ngetren dulu SMS sebagai alat komunikasi, itu ada lagunya tuh. Nah ya, kalaupun ada, boleh teman-teman boleh cek ya SMS-nya ya, inbox SMS-nya ada nggak ya? Saya yakin teman-teman hari ini pasti mendapatkan SMS, pasti itu. Ya, tapi SMS-nya mohon maaf sampah spam. Ya, menawarin kredit, menawarin pinjaman, ya, menawarin ya apa itu donat ya, saya nggak perlu menyebutkan, sering banget itu ya, wah beli 6 gratis 6 dan sebagainya. Yang sering banget itu adalah SMS blast yang dia menawarkan suatu pinjaman kredit. Ya, jadi ada suatu kali itu ada teman saya itu nelpon saya, bro, ini saya SMS kalau dibalas, mohon maaf banget. Saya SMS ini gunanya ya cuma buat SMS banking, buat transfer aja, ya. Jadi kalau buat transfer online itu kan ada SMS banking, ada M-banking, ada internet banking. Nah, salah satunya saya juga menggunakan selain M-banking dan internet banking, saya juga menggunakan SMS banking. Jadi sampai saat ini pun saya masih menggunakan SMS, tapi fungsinya buat SMS banking aja. Kalau buat komunikasi nggak pernah sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang kemudian menghubungi saya lewat SMS, mohon maaf banget, nggak saya balas, ya, nggak saya balas. Ya, nah kalau lewat WhatsApp dan sebagainya, insya Allah saya balas. Tapi kalau SMS, mohon maaf, nggak saya balas sama sekali. Karena saya ya jarang buka SMS tuh. Nah, ya bener banget tuh. Banyak penipuan, banyak penawaran kredit. Aduh, sampah gitu semuanya ya. Makanya orang males banget sekarang menggunakan SMS ya. Penggunanya WhatsApp kan paling banyak. Paling banyak. Bahkan dari anak PAUD. Anak PAUD sampai kakek nenek bisa banget menggunakan WhatsApp ya. Nggak percaya anak PAUD menggunakan WhatsApp. Ya, anak PAUD sekarang itu kan selama pandemi belajarnya apa? Daring, online. Ya kan? Lewat video call. Nah, lewat apa tuh? WhatsApp. Anak-anak PAUD belajar online-nya sekarang itu menggunakan WhatsApp tuh video call. Ya, zamannya zaman online itu ya. Kakek nenek pun ya. Yang namanya kakek nenek itu kangen cucunya dan sebagainya. Itu nggak mungkin SMS, nggak mungkin tuh ngechat, pasti ingin video call. Menggunakan apa itu? WhatsApp. Ya, nah ya. Yang kedua, sering banget digunakan. Sering banget. Saya ingin tahu teman-teman yang hari ini. Mustahil teman-teman yang ikut belajar hari ini nggak menggunakan WhatsApp. Mustahil. Ya, kenapa? Karena informasi kegiatan selama 2 hari ini, kemarin dengan Ustadz Google dan malam ini dengan saya, itu kan lewat WhatsApp. Lewat grup WhatsApp atau mungkin bisa japri, ya kan? Artinya kalau teman-teman nggak menggunakan WhatsApp, tidak tahu informasi belajar malam ini, ya. Jadi semua yang belajar malam ini pasti hari ini sudah menggunakan WhatsApp, ya.
Nah, mudah banget digunakan, praktis nih, praktis banget ya. Dari anak kecil sampai kakek nenek bisa ya. Anak kecil yang belum bisa nulis baca aja bisa nelpon, bisa video call ya. Yang nggak bisa nulis, yang nggak bisa baca, yang nggak bisa ngetik sekalipun itu bisa menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp itu bukan cuma aplikasi buat chatting aja. Nggak bisa ngechat, nggak bisa baca, video call ya. Semua pasti bisa, tinggal mencet klik gitu aja kan. Nah, mudah digunakan, praktis. Saya sering kali mengadakan workshop keliling Indonesia, ya. Kemudian saya tanya itu sebagian besar peserta, ada nggak yang punya Facebook dan IG? Itu banyak loh. Seriusan nih. Nah, ibu-ibu, mama, bapak-bapak banyak loh yang nggak punya akun IG dan Facebook, banyak loh itu. Tapi kalau saya tanya siapa yang punya WhatsApp, semuanya angkat tangan. Artinya apa? Seluruh workshop, peserta workshop saya itu semuanya menggunakan WhatsApp dalam berkomunikasi harian, baik dengan teman, saudara, relasi, dan sebagainya. Ya, mudah digunakan, praktis. Itu yang nomor 3. Terus kemudian, yang keempat, terhubung ke sosial media lainnya. Ya, oke, teman-teman, pernah nggak buka informasi, nyari informasi tentang apapun itu lewat Google ya? Mungkin nyari informasi sekolah, mungkin nyari informasi kampus, mungkin nyari informasi produk, apapun itu yang dicari Google, pasti diarahkan ke website, kemudian dari WhatsApp itu akan diarahkan kemana? Hubungi untuk info lebih lanjut, hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Iya atau ya? Oke, teman-teman, melihat all shop yang ada di Instagram. Wah, ini kan mau lebaran, biasanya beli baju ya, cakep-cakep, cantik-cantik, baju anak, baju orang dewasa, dan sebagainya, yang ada di Instagram. Nah, ujung-ujungnya apa? Informasinya di caption-nya pasti dilarikan hubungi ke WhatsApp. Iya kan? Iya. Mungkin teman-teman juga melihat informasi apapun itu di YouTube dan sebagainya, ujung-ujungnya dilarikan kemana? Ke WhatsApp. Apapun informasi yang teman-teman dapatkan di sosial media, website, blog, atau apapun itu, pasti ujung-ujungnya dilarikannya kemana? Suruh hubungi WhatsApp. Nah, ya. Oke ya. Oke, yang kelima, banyak fiturnya nih, ya. Banyak fiturnya. Nah, ini saking canggihnya WhatsApp, ini melebihi dari fitur aplikasi chatting yang lainnya, ya. Makanya tadi BBM pun sampai kalah, ya. Line sampai kalah. Kemudian apalagi yang ini, Kokotok dan lain sebagainya, itu kalah. Dulu nih si WhatsApp ini cuma bisa buat chatting loh. Dulu nggak bisa video, dulu nggak bisa telepon ya. Kemudian upgrade ya, sampai kemudian sesempurna sekarang. Dan saya yakin pihak WhatsApp itu akan terus mengalami perubahan-perubahan yang signifikan ya. Terus beradaptasi, karena yang namanya teknologi kalau dia nggak upgrade, dia akan downgrade dan akan ditinggalkan. Ya, dia akan ditinggalkan. Yang namanya teknologi itu akan terus upgrade tuh. Kalau dia nggak upgrade, dia akan downgrade dan akan ditinggalkan. Makanya WhatsApp itu luar biasa banget nih. Sekarang udah satu berkolaborasi dengan Instagram dan Facebook. Jadi Facebook, Instagram, WhatsApp itu sudah satu perusahaan. Bahkan kalau teman-teman sekarang buka WhatsApp, sekarang ada tulisannya from Facebook. Karena memang induknya itu Facebook, kemudian perusahaan Facebook ini mengakuisisi WhatsApp, mengakuisisi Instagram. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis seperti ini yang kemudian diakuisisi oleh si Facebook. Ini luar biasa banget nih. Ya, luar biasa banget nih. Next. Next ya. Nah, ini tadi ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, ujung-ujungnya ke WhatsApp. Apapun informasi yang kita dapatkan, baik di sosial media, di blog, di Google, apapun itu, ujung-ujungnya dilarikan ke WhatsApp. Ya, teman-teman mencari informasi tentang kampus, tentang kuliner, tentang traveling, ya, tentang kesehatan, atau apapun itu yang ujung-ujungnya untuk pertanyaan lebih lanjut dan detail, itu pasti larikannya di WhatsApp. Kalau dulu, ya, itu via telepon, ya, 021 untuk informasi Jakarta. Nah, sekarang semua informasi by online, ya, sosial media, website, blog, apapun itu, ujung-ujungnya pasti informasi lebih lanjut dan detail itu silakan hubungi ke WhatsApp. Nah, jadi bagi Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, kalau hanya menjadikan WhatsApp sebagai sarana informasi ya dengan teman saudara, itu rugi banget. Saya ulangi ya, kalau teman-teman hanya menjadikan WhatsApp-nya itu cuma sebagai sarana ya buat komunikasi dengan teman saudara dan sebagainya, itu rugi banget. Karena dari WhatsApp ini teman-teman bisa mencetak rupiah.
dari WhatsApp ini teman-teman bisa menghasilkan jutaan rupiah, bahkan ratusan juta. Ya, terbuktinya tadi salah satunya Mbak Aryani, tim saya, ya menurut saya tadi itu hanya modalkan WhatsApp itu sebulan, ya itu bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Hanya modalkan WhatsApp aja, Mbak Aryani tadi. Ya, next. Ya, kuotanya jauh kan bisa pakai m-banking, ya, pakai Tokopedia dan sebagainya. Sekarang udah mudah, ya, gitu. Nah, WA marketing inti dari WA marketing, ya, inti dari WA marketing itu ada 5. Ya, inti dari WA marketing ada 5. Oke ya. Tolong teman-teman, jangan komen-komen yang nggak penting di Zoom ya, belum sesi pertanyaan. Ya, kalau yang mau niat belajar silakan belajar, kalau yang nggak izin juga nggak apa-apa. Ya, nggak ada pemaksaan di sini. Kita juga belajarnya malam ini gratis. Yang namanya ilmu, ya itu juga diulang. Wah, kalau nggak mau belajar ya silakan aja izin live dan sebagainya kan beres gitu ya. Nah, ya, jadi teman-teman yang nggak mau niat belajar silakan kalau mau izin ya. Saya hanya akan mengajar teman-teman yang niat serius mau belajar. Oke ya. Jangan ada yang komen lagi, sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Jadi kalau mau belajar, silakan, serius, nggak usah komen-komen dulu. Nanti kalau misalnya udah masuk isi pertanyaan, silakan bertanya. Akan saya jawab dengan jelas dan gamblang. Oke ya? Kalau nanti ada yang bertanya-tanya dan mengganggu banget, tolong adminnya remove aja. Ya, Mbak Aryani dan sebagainya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini yang mengganggu, ya, ketika saya menyampaikan materi, remove aja, delete aja. Ya, ingat ya, tolong tim saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan sangat mengganggu ya, delete aja. Ya, saya akan mengajar bagi teman-teman yang serius mau belajar, saya akan membina bagi teman-teman yang serius mau dibina. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk sesi pertanyaan, boleh bertanya sejelas-jelasnya, sebanyak-banyaknya. Sekarang gantian, saya ngomong, teman-teman menyimak. Ya, harus ada gantian ngomongnya. Oke ya. Nah, WA marketing ini intinya ada 5. Intinya ada 5. Saya akan membahas dalam buku saya ini, tapi saya akan membahas 5 poinnya. Profil, database, ya, jalin komunikasi, konten menarik, teknik closing. Nanti akan saya bahas satu persatu, ya. Tolong sabar ya, nanti boleh ngechat kalau sudah masuk sesi pertanyaan. Profil WhatsApp, database, jalin komunikasi, konten menarik, teknik closing. Oke ya, profil WhatsApp. Next. Ya, next. Nah, ini ada sebuah gambar warung kopi, warkop. Ya, kalau dengar warkop jadinya ingat Dono Kasino Indro ya, warkop, warung kopi. Nah, sekarang lagi ngetren nih bisnis kafe. Kalau dulu kan warkop, warung kopi. Sekarang udah kafe ya. Nah, kalau kita minum di warkop satu gelasnya berapa? 3.000. Ya, paling mahal 5.000 ya. Mau kopi tubruk atau kopi saset ya, sambil nongkrong. Nah, itu 5.000 paling mahal, 3.000 juga ada. Nah, yang sebelahnya itu sekarang tuh ada kafe. Sekarang tuh ngetren banget di Jakarta dan sekitarnya, bahkan nggak hanya di Jakarta, ya, di kota-kota lain itu semarak banget yang namanya itu kafe, ya. Padahal jualannya itu ya sederhana aja, ya kopi, ya, kemudian Indomie dan makanan-makanan kecil lainnya. Nah, profil WhatsApp saya perbandingkannya seperti ini. Yang sebelah kiri itu sekarang kayak kafe, ya. Kemudian di kanan itu warung kopi biasa di pinggir jalan. Yang mereka jual intinya sama, kopi, ya. Nah, kita ngelihat dari desain luarnya aja. Kita ngelihat dari desainnya aja. Kalau teman-teman disuruh milih ya, disuruh milih nongkrong. Kopi ini identik dengan nongkrong loh, ya. Jadi kopi ini identik dengan nongkrong. Kita minum, kita duduk, kita menikmati suasana ya, sambil ngobrol dan lain sebagainya. Itu identik kopi, warung kopi dan kafe. Jarang kemudian orang beli kopi itu ya sambil dibeli itu terus kemudian dibawa pergi minum di jalan dan sebagainya, itu jarang banget. Kecuali misalnya berkendaraan biar nggak ngantuk dan sebagainya ya. Oke, pertanyaannya adalah kalau teman-teman ya disuruh milih nongkrong, disuruh minum kopi sambil nongkrong, pilih yang digambar sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Kalau teman-teman disuruh nongkrong sambil minum kopi, milih yang di outlet sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini saya ngomongin tempatnya ya, ngomongin tempatnya dulu. Ini bukan ngomongin masalah cita rasa kopi, bukan ngomongin masalah makanan dan sebagainya. Saya ngomongin tempatnya. Semua orang sepakat kiri. Nah, ini kita nggak ngomongin masalah murahnya nggak.
Kita nggak ngomongin masalah menunya nggak, tapi kita ngomongin masalah covernya, ngomongin masalah tampilannya. Ya, teman-teman disuruh milih nongkrong sambil minum kopi, pilih yang kiri atau yang kanan. Ya, ini dari tampilannya loh. Oke ya, semuanya kiri, semuanya kiri. Kenapa? Woi, ini dari luarnya kita belum ngomongin kopi loh. Kita belum ngomongin cita rasa kopi, kita belum ngomongin jenis kopi, kita belum ngomongin makanan yang lainnya. Baru mau masuk, ini ada dua pilihan, warkop dan kafe seperti itu, sama-sama jualan kopi. Ya, ini nggak ngomongin masalah harga dulu loh ya. Orang pasti akan tertarik dengan tampilan yang nomor satu. Ya, pasti akan milih yang nomor satu. Kenapa? Menarik, cakep, keren, ya, lampunya terang, tempat duduknya nyaman, bahkan ada AC atau mungkin ada live musiknya, atau mungkin ada spot wifi gratisnya, parkiran luas, ada security satpamnya yang insya Allah kalau kita parkir itu kendaraan kita nggak bakal hilang, ya, nyaman, bahkan disediakan toilet gratis, ya pokoknya udah nyaman banget deh, ya, nyaman banget. Nah, ya, nyaman banget. Oke, ini saya menganalogikan profil WhatsApp, ya, profil WhatsApp. Nah, teman-teman juga kalau mau menjadikan WhatsApp-nya sebagai alat jualan, bukan hanya alat komunikasi, makanya profil WhatsApp teman-teman itu harus juga bagus, menarik. Nah ya, nah ini analoginya. Jadi teman-teman kalau mau menjadikan WhatsApp-nya sebagai sarana buat jualan, bukan hanya buat komunikasi. Nah teman-teman harus mencontoh seperti halnya kayak tampilan si kafe ini. Fotonya harus menarik, fotonya bagus dan sebagainya. Next, ya. Nah ini baru analogi ya. Nah makanya teman-teman saya heran banget teman-teman jualan. Tapi fotonya nggak ada, coba nggak dipasang tuh foto profil teman-teman. Ya, kadang-kadang mohon maaf, saya yakin teman-teman punya baju yang bagus, yang rapi dan sebagainya. Tapi pakai baju yang kaos lusuh, yang ibu-ibu pakai ya pakai daster, ya mukanya kucel dan lain sebagainya. Jadi kayak ala kadarnya gitu loh, ala kadarnya. Padahal yang nama jualan online kita ya sehari-hari saya juga di rumah pakai ya kolor aja, pakai sarung. Mama yang saya bina itu di rumah ya, karena di rumah ya pakai daster aja. Tapi foto profilnya pakai jas, foto profilnya pakai jaket, pakai blazer yang keren. Nah itu, saya menganalogikan foto profil itu seperti halnya kayak tampilan kafe, keren. Orang belum beli loh, baru lihat tampilan dari luar, lampunya terang, ya, ininya kursinya bagus, menarik, parkirannya luas, ada security dan sebagainya. Kita belum beli loh ini, itu udah tertarik ini, dari jauh udah tertarik nih. Nah, teman-teman juga sama. Kalau misalnya menjadikan WhatsApp ini sebagai alat buat berjualan, ya harus profilnya harus menarik dong. Ya, harus menarik, ya harus bagus. Kenapa? Karena yang namanya bisnis online itu adalah kepercayaan, trust. Ya, gimana kita mau menawarkan produk yang dengan orang yang kita kenal kalau misalnya foto kita nggak karu-karuan, nggak meyakinkan. Apalagi kalau bisnis teman-teman itu mengajak peluang bisnis, mengajak orang jadi reseller, mengajak gabung bisnis, mengajak jadi agen, mengajak jadi distributor, tapi foto profilnya nggak meyakinkan. Bahkan parahnya nggak ada foto profilnya. Foto profilnya diganti dengan foto sandal, batu, gunung. Nah, ya gimana orang mau trust coba? Kenal aja enggak, ketemu belum pernah, ya profilnya nggak karu-karuan. Ya gimana orang mau percaya? Karena teman-teman ya, ini perlu dicatat. Bisnis online itu adalah bisnis yang berdasarkan apa? Kepercayaan, trust, ya. Masalah barang, masalah harga itu nomor sekian. Yang penting percaya. Karena dia belum pernah ketemu, harus transfer uang yang sebesar sekian. Coba, kalau dia nggak percaya, nggak mau tuh. Apalagi nilainya misal jutaan misalnya. Gimana mau percaya? Salah satu meyakinkan customer kita ya dengan foto profil kita yang bagus dan menarik gitu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa dipahami ya? Oke, next Mas Ayi. Nah, foto profil WhatsApp yang menarik itu yang bagus itu seperti apa ya? Fotonya pilih yang keren, paling keren. Yang perempuan yang pilih yang paling cantik, yang laki-laki pilih yang paling ganteng gitu kan. Terus kemudian fotonya jangan selfie. Ya, alay ya, profesional bila perlu ya ke studio foto. Bila perlu ke studio foto ya. Terus kemudian foto profilnya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Ya, standarnya itu dari lutut sampai kepala itu, standarnya itu. Ya. Nah, kalau foto selfie tadi kenapa nggak boleh? Itu terlalu dekat.
Jadi mohon maaf, nanti ketika dipasang itu cuma kelihatan kepala, jadi kayak orang dimutilasi itu. Jadi fotonya kan dari sini kan, kayak foto KTP. Nah, kalau dijadikan foto profil WhatsApp itu kan di crop sebagian. Jadi yang kelihatan cuma dari leher ke kepala, mohon maaf kayak orang dimutilasi itu. Ya, makanya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh fotonya itu harus standar. Minimal dari lutut sampai ke kepala kelihatan. Jangan dari dada ke kepala, itu terlalu dekat juga. Apalagi cuma kelihatan leher sampai kepala, nggak bagus. Ya, fotonya, nah tadi ibaratnya kafe tadi harus terang. Dari kejauhan udah kelihatan. Nah, makanya fotonya juga terang nih. Jangan di tempat gelap, malam, nggak kelihatan ya. Cuma kelihatan giginya misalnya ya, karena giginya putih, suasananya gelap, yang kelihatan cuma giginya aja. Ya, nah, ya harus terang, harus bagus. Kalau mau terang gimana, udah standarnya foto studio aja, gitu ya. Kalau nggak mau repot-repot yang seperti ini, foto studio insya Allah udah standar. Bawa uang 50.000 atau 100.000 dapat beberapa foto, keren ya. Nah, fotonya sendirian, jangan rame-rame. Kenapa kalau rame-rame? Nah, kalau rame-rame orang bingung, kitanya yang mana tuh? Kan tadi ya, pasal pertama di bisnis online itu adalah kepercayaan trust. Gimana orang mau percaya dengan kita kalau dia bingung kitanya yang mana? Ya, boleh tuh foto profil, boleh tuh foto rame-rame dan sebagainya, mungkin nanti dipasang di status WhatsApp, di postingan sosial media yang lainnya nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan foto profil. Ya. Nah, kalau mau foto berdua, kalau foto profilnya itu mau berdua, boleh. Tapi apa? Foto profilnya yang kedua ini adalah dengan orang yang terkenal. Ya, terkenal. Dikenal oleh banyak orang. Entah itu dia misalnya presiden, tokoh politik, tokoh agama, misalnya ustadz, mentor bisnis, dan yang lain. Pokoknya intinya terkenal ya. Terkenal pokoknya dah. Ya. Nah, kemudian, nah ini kalau WhatsApp-nya itu selain digunakan untuk bisnis dan juga digunakan buat pribadi, ya. Jadi nih, teman-teman punya WhatsApp nih. Selain buat jualan, juga buat komunikasi pribadi dengan siapapun itu. Nah, itu jangan menggunakan foto produk. Nggak boleh menggunakan foto produk. Orang kan bingung tuh, ini siapa ini? Ya, apalagi menggunakan logo, nggak boleh itu. Orang nggak akan percaya nanti ya. Nah, jangan menggunakan foto produk, kecuali HP-nya memang HP khusus untuk jualan. Saya ulangi ya, kecuali HP-nya khusus digunakan untuk jualan atau HP admin, nah boleh itu. Tapi kalau misalnya HP-nya itu digunakan buat kepentingan pribadi ya, buat jualan iya, nah itu tidak boleh menggunakan foto logo usaha ataupun foto produk. Nah, nanti boleh foto produknya dilihatkan, tapi bukan dijadikan foto profil. Boleh dipegang sambil berfoto. Nah, itu baru boleh. Itu baru tepat. Ya. Nah, apalagi foto mantan. Nah, jangan dipakai, buang aja, buang. Nanti nggak bisa move on. Ya. Nah, next. Next ya. Next. Nah, ini contoh tadi, contoh foto profil salah, foto rame-rame ya, itu yang nggak boleh ya. Nah, jangan menggunakan foto profil dengan foto rame-rame kayak gini. Bingung orang, kita yang mana? Next. Nah, ini nih. Nah, ya. Ada contoh sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Sebelah kiri itu ya kayak itu. Kalau misalnya perempuan, nah elegan. Ya. Dari fotonya udah sangat meyakinkan. Nah, yang kanan itu ala itu. Fotonya gitu kan. Tidak dijulurkan, kepala ditengklengkan. Nah, itu jangan ya. Nah, jadi sekarang cek deh foto profil kalian. Kelihatan alay, profesional atau belum memenuhi standar, ya. Oke, teman-teman yang izin pindah ke YouTube nggak perlu bilang izin, langsung pindah ke YouTube karena mengganggu loh. Ya, mengganggu teman-teman yang belajar di Zoom. Nah, saya memahami bagi teman-teman yang keluar itu pasti pindah ke YouTube. Jadi nggak perlu izin, langsung aja keluar, nggak apa-apa. Saya sangat memahami. Kalau bilang-bilang ini sangat mengganggu banget ya. Sekali lagi yang gangguan sinyal di Zoom nggak perlu izin, langsung aja keluar pindah ke YouTube. Ya, saya sangat memahami sekali. Next. Ya. Next. Nah, laki-laki yang ini coba. Keren. Gimana orang nggak trust coba? Gimana orang nggak percaya coba? Ya. Foto kita sangat meyakinkan. Padahal itu cuma sekali aja waktu foto pakai jas, pakai blazer, ya, pakai kemeja. Setiap harinya kita pakai kaos, pakai sarung, pakai kolor, pakai training, pokoknya santai lah. Ya. Nah, yang namanya pebisnis online itu kan di rumah aja. Jadi nggak perlu rapi-rapi dan sebagainya itu. Yang penting mandi, tapi ya mandi ya, jangan kemudian tentang bisnis online kemudian di rumah juga nggak pakai jas tapi kemudian nggak mandi juga, jangan ya. Nah, ini dalam arti kita cuma cukup foto yang keren sekali kemudian jadikan foto profil. Keseharian kita tadi yang mak mungkin pakai daster
yang bapak-bapak mungkin pakai sarung, ya. Tapi insya Allah penghasilan kita akan jauh lebih besar daripada orang yang pakai dasi bekerja dari pagi sampai malam. Dan itu udah terbukti, ya. Nah, yang kayak gini nih, ya. Yang laki-laki coba deh. Kalau mau benar-benar profesional, serius untuk menggunakan WhatsApp sebagai mesin uang, sebagai alat jualan, turut ini, ya, foto profilnya besok ganti. Nggak ada bagus foto, ada modal ke studio, ya, beres. Next, saya izin minum dulu. Next. Next, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau teman-teman punya produk, jangan produknya dijadikan foto profil, tapi apa? Produknya dipegang, ya. Nah, ini adalah bisnis saya, produk saya, salah satunya apa namanya, suplemen kesehatan. Maka saya pegang itu foto, ya, foto tuh. Jadi dipegang, jangan foto produknya dijadikan foto profil, jangan, ya. Jadi kalau bisnis saya, ya, usaha saya jualan online, salah satunya produknya adalah suplemen kesehatan, dan masih banyak yang lainnya, ada skincare dan sebagainya, ya. Dipegang kayak saya itu. Next. Nah, ya. Nah, soal nama. Kadang-kadang teman-teman masih menggunakan nama alay dan lain sebagainya. Jadi penggunaan nama, ya, cukup menggunakan satu sukata atau dua sukata. Tulis Andi, Jono, Ari, Budi, ya. Atau mungkin dua sukata, ya, Ari, Arsini dan lain sebagainya. Ya, boleh menggunakan pilihan satu sukata atau dua sukata. Nah, jangan panjang-panjang. Kalau teman-teman namanya terdiri dari 3 sukata, bahkan 4 sukata, pilih 2 yang sering dipanggil orang atau familiar, teman-teman manggil kalian. Nggak perlu dipakai semuanya. Ya, ini bukan nulis form apa nih, pengajuan kredit, bukan. Jadi cukup nama panggilan aja, yang orang familiar memanggil kita, nah itu kita gunakan. Ya, jadi simpel aja, biar orang juga mudah mengingat kita. Kalau nama kita 4, orang kan bingung. Namanya ini kan. Orang kan bingung mau manggil yang mana ini. Ya, tapi kalau kita menggunakan satu sukata Andi, dia pasti memanggil kita Mas Andi, Pak Andi, Bang Andi, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi gunakan satu sukata atau 2 sukata untuk apa? Orang lebih mudah memanggil dan mengingat nama kita. Itu pertama. Yang kedua, kolomnya itu, ya, kalau kepanjangan itu nggak bagus juga. Ya, bisa dipahami ya kenapa harus menggunakan cukup 1 kata atau 2 kata aja untuk, ya, penulisan nama WhatsApp. Ya, oke, next. Ini yang ada di Zoom itu ada sekitar 426. Di YouTube ada berapa ya, Mbak Reni? Di YouTube ada berapa, Mas Aji? 455. 455, berarti hampir 1000-an ini ya yang ada di IG juga. Jadi Masya Allah ya, 900-an. Dan ini terus naik ya. Nah, ini untuk info profil WhatsApp ya. Nah, teman-teman, untuk info itu bisa nih nama bisnisnya, nama usahanya, atau mungkin personal branding nih. Contohnya info bisnis ya, teman-teman punya usaha bakso. Tulis tuh ya, owner bakso mantap. Gitu kan? Atau misalnya teman-teman jualan pensil alis, kemarin misalnya Salman sudah mencontohkan ya, pensil alis anti patah. Wah. Atau teman-teman distributor apa, reseller apa, agen apa, ya, owner apa, founder apa, sewa rental mobil Jakarta, rental mobil Bogor, ya, EO apa, ya, event organizer apa, wedding, tentang wedding, catering ini dan sebagainya. Tulis tuh. Kalau teman-teman memiliki bisnis usaha yang udah jalan, tuliskan. Ya, branding itu buat branding, ya. Atau teman-teman kalau misalnya mau menyantumkan personal branding, boleh profesi atau mungkin branding. Misalnya mompreneur, wah, youngpreneur, young entrepreneur, ya, pengacara, ya. Terus kemudian dosen, mentor bisnis dan yang lainnya. Ya, itu kalau misalnya buat nama-nama yang branding. Nah, pertanyaannya adalah 3 hal yang sudah saya sampaikan di awal ini, poin 1 sudah dilakukan semua belum? Foto profilnya udah diperbaikin belum? Foto profilnya udah menarik belum, teman-teman? Ya. Terus kemudian namanya udah diperbaikin belum? Yang ketiga, info profilnya udah belum? Boleh ya, kita langsung praktek 1 menit, ya. Yang namanya belum diedit. Yang info profil belum ada atau belum masih salah diedit sekarang.
Foto profil yang masih, mohon maaf, nggak karu-karuan. Kalau ada foto profil yang bagus, ganti namanya juga. Oke ya, saya kasih waktu 1 menit sambil saya minum. Ya, yang pertama, fotonya kalau ada malam ini silakan ganti. Yang kedua, namanya kalau masih ada yang salah, ganti, diedit. Info profil kalau belum benar, silakan diedit. Saya tunggu 1 menit ya. Ayo teman-teman silakan dipraktekkan. Mister, mungkin laporannya bisa ke grup ya, Mister. Oh iya. Jadi adminnya akan mengkoreksi foto profil dan info bisnis atau nama profil masing-masing, Mister. Oke teman-teman, boleh ya. Teman-teman kan sudah tergabung ke dalam grup belajar ya. Itu ada tim saya, itu ada moderator saya dalam grup WhatsApp tersebut. Boleh itu di screenshot ya. Foto profil saya pakai foto gaya apa tuh ya. Boleh di screenshot info profil, foto dan sebagainya, kirim ke grup belajar, nanti akan dikoreksi oleh tim saya selaku admin di grup tersebut ya, biar saya lanjutkan lagi belajarnya. Boleh ya, langsung yuk sekarang di screenshot, kirim ke grup teman-teman admin ya, koordinator grup tolong dikoreksi, benerin semua, kasih tahu gimana baiknya, gimana benernya. Oke ya. Oke, saya lanjutkan nih, Mas Ayi boleh teman-teman sambil share ke grup belajar ya. Nah, yang kedua, ini poin yang kedua tadi. Inti dari WhatsApp marketing itu ada yang namanya database. Berapa jumlah kontak WA yang kalian milikin, itu sangat berpengaruh dengan ya hasil penjualan kalian. Contohnya gini, database itu atau jumlah kontak itu kayak gini. Teman-teman, sama-sama jualan. Produknya sama, mereknya sama, pokoknya sama lah intinya, produknya sama persis. Nah, teman-teman jualan itu produk, satu di atas gunung, satu di tengah pasar. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Produknya sama nih. Teman-teman jualan di atas gunung dengan di tengah pasar. Kira-kira laku di atas gunung atau di tengah pasar? Yuk jawab, boleh nih ya, di YouTube gitu. Barang kalian kemungkinan akan laku dijual di tengah pasar atau di atas gunung. Oke, yuk jawab ya. Pasar atau di atas gunung. Nah, kenapa saya bertanya kayak gitu? Ya, ini soal keramaian. Kalau teman-teman jualan di atas gunung, ya, ada orang nggak ada. Ya, kalau di pandemi ini bisa jadi malah nggak ada sama sekali. Kalaupun ada ya, seberapa orang sih yang mendaki gunung? Ya, coba bandingkan orang yang datang ke gunung dengan datang ke pasar setiap harinya. Banyakan orang yang datang di gunung atau di pasar? Di pasar. Kenapa? Banyak orang. Ya, banyak orang. Sudah pasti tuh. Ya, sudah pasti. Nah, ya. Intinya apa? Jadi kalau teman-teman jualan, intinya harus banyak yang ditawarkan. Banyak orang yang harus kita tawarkan. Kalau kita jualan di atas gunung, kita mau nawarkan ke siapa coba? Kalaupun ada pendaki gunung, ya 1-2 orang aja. Tapi kalau kita jualan di pasar, banyak banget yang tiap hari datang ke pasar. Nah, analoginya itu. Paham? Bisa dipahamin? Ya. Dalam arti teman-teman mau jualan produk sebagus apapun itu, ya. Saya ulangi, ini agak gemes juga nih ya. Teman-teman mau jualan produk sebagus apapun itu, kualitas number one di seluruh dunia. Tapi yang ditawarinya cuma sedikit. Jumlah kotaknya cuma itu doang. Siapa yang mau beli? Jadi pertanyaannya adalah bagi teman-teman yang udah berusaha berjualan lewat WhatsApp, selama ini kok yang beli nggak ada, atau yang beli cuma sedikit, evaluasi malam ini. Berapa jumlah kontak WhatsApp yang kalian milikin? Ya, nih, yuk, sadar diri. Saya ingin nanya nih, berapa jumlah kontak yang kalian milikin? Yuk, tulis di komen. Tulis di komen tuh, berapa jumlah kontak WA yang kalian miliki malam ini?
Ada nggak yang 10.000? Ada nggak yang 10.000? Yo, berapa? 400, 700? Ya, ini masih standar semua nih, dikit semua nih. Paling banyak 4.000 tuh. Ya wajar. Ini banyak banget yang lalu jualan dengan saya. Saya ini ya udah berapa tahun nih jualan. Kok saya jualan nggak laku-laku ya? Kok status saya nggak ada yang lihat? Kok status saya yang komen dikit? Lah iya, jumlah kontak kalian berapa coba? Minimal kalau kalian mau wow banget jualannya itu punya kontak 10.000 minimal loh. Ya wajar kontaknya cuma 500, 400, 300. Jualannya gimana mau kenceng? Ya, makanya itu teman-teman yang kontaknya sedikit itu ibaratnya teman-teman jualan di atas gunung. Ya, mau nawarin ke siapa? Ke pohon, ke jin penunggu gunung gitu ya. Itu penyebabnya, itu penyakitnya. Kalau teman-teman ya, apalagi 70 ini, 70. Ya, siapa tadi kontak cuma 70 nih? Kan kebangetan itu, bikin gemes gitu ya. Jadi coba deh evaluasi sadar diri kalau teman-teman selama ini udah jual lewat WhatsApp, kok yang beli nggak ada, yang beli sepi, itu kan pasti penyebabnya adalah database atau kontak WhatsApp-nya sedikit. Ya, jadi L4 lo lagi, ya lo lagi, ya. Nah, jadi ada tekniknya gimana kita mendapatkan kontak WhatsApp yang banyak, tertarget, ada ilmunya, ada caranya. Tapi mohon maaf, malam ini nggak akan saya bahas karena waktunya mepet. Ya, karena waktunya mepet. Nah, ini kalau belajar WhatsApp marketing dengan saya itu bisa 2 hari, dari pagi sampai malam. Ya, karena waktu terbatas. Banyak banget yang mau sampaikan. Jadi ada itu caranya, ada itu ilmunya bagaimana mendapatkan ribuan kontak WhatsApp yang tertarget, tersegmen. Ada caranya, ada ilmunya. Nah, ini teman-teman ada yang menggunakan, wah, kontaknya banyak, tapi nggak tertarget, nggak tersegmen. Untuk apa coba? Mau nggak teman-teman tak kasih 10.000 kontak WhatsApp? Mau nggak? Mau nggak teman-teman tak kasih 10.000 kontak WhatsApp? Nah, mau nggak tak kasih 10.000 kontak WhatsApp? Mau nggak? Tapi nomor WhatsApp-nya orang Afrika, ya, orang Somalia sana, jauh dari Afrika. Mau nggak? Ya, mau nggak tak kasih 10.000 kontak WhatsApp, tapi nomor kontak WhatsApp-nya orang Afrika di sana, ya, orang Somalia di sana. Ya, ya untuk apa gitu? Dalam arti kita boleh kontak WhatsApp kita banyak, tapi tertarget, tersegmen gitu loh, dengan bisnis yang kita jalankan. Ya, misalnya nih, kita jualan kayak saya, jualannya apa? Suplemen kesehatan. Jualannya apa saya? Produk skincare. Tapi kontak saya banyak nih. Tapi misalnya saya punya kontak 10.000, tapi 10.000 itu adalah anak-anak SD, anak-anak TK. Ya untuk apa? Ya, saya punya 10.000 kontak WhatsApp, ya, tapi itu nomornya anak SD, anak TK, anak PAUD coba. Ya untuk apa? Atau orang Afrika itu, ya, ya nggak berfungsi itu. Memenuhi HP aja ya, hapus delete aja. Jadi kita boleh mencari kontak sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan harus tertarget, tersegmen. Ya, HP-nya lowbat, nggak usah izin, tinggal dicolokkan gitu loh. Ya, nggak jadi. Ini lucu banget mama ini kan. Mister izin, Mister, HP saya lowbat. Lah, apa hubungannya coba? Kan bisa sambil belajar sambil dicolokkan tuh HP-nya. Ya, jadi jangan jadi alasan deh, ini nggak urgen banget gitu loh. Canggih, kecuali misalnya mati lampu, HP-nya lowbat, itu dimaklumin. Lah ini HP lowbat, tinggal dicolokkan. Ya, belajarnya sambil megang gitu loh, ya. Megang gitu, ya. Nah, iya. Jangan jadikan alasan HP lowbat. Ada power bank, ada genset tuh hidupi dieselnya, ya. Nah, oke ya. Next, ini inti dari WhatsApp marketing database. Perbanyak database. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf nih ya. Saya ingin tanya teman-teman. Pernah nggak kalian dikomentarin, postingan kalian tuh di-like, dikomentarin, atau mungkin di DM, ditanya apa kabar dan sebagainya oleh akun Allshop? Atau ini saya balik pertanyaannya. Pernah nggak akun Allshop, akun jualan di Instagram atau apapun itu tiba-tiba nge-like postingan kita? Atau mungkin nanya kabar dan sebagainya? Ya, pernah nggak? Kalaupun pernah, itu cuma seberapa aja. Kalau pernah, itu bisa jadi orangnya udah belajar dengan saya. Jadi udah tahu teknik ini. Ya, yang udah pernah itu berarti Allshop tersebut udah belajar dengan saya.
ya pernah baca buku saya, pernah ikut workshopnya, jadi tahu ilmunya. Tapi sebagian besar itu yang namanya outshop, jualan online itu egois. Egoisnya gimana? Ya, dia ini teman-teman juga nih. Ya, teman-teman pengen posting sesuatu di Facebook, Instagram. Pinginnya apa? Pasti dikomentarin. Pinginnya apa? Pasti pingin dibeli. Pinginnya apa? Pasti pingin di-like, di-love kalau di Instagram. Ya atau ya? Teman-teman ya, jualan produk suplemen, skincare, diposting. Pinginnya apa? Dikomentarin. Pingin di-like, pingin dibeli tuh. Ya. Nah, itu egoisnya. Harusnya kita selaku penjual itu juga harus bangun interaksi. Nah, karena malam ini temanya adalah tentang WhatsApp, makanya saya ajarkan bagaimana menjalin komunikasi dan interaksi orang lewat WhatsApp juga. Nanti kapan-kapan kita akan belajar Instagram, kapan-kapan kita akan belajar tentang Facebook, atau mungkin ilmu-ilmu internet marketing yang lainnya. Malam ini kita khusus belajar tentang WhatsApp. WhatsApp, bro, ya. Oke ya. Jadi gini, teman-teman, saya pengen nanya. Kalau kita ketemu orang, kita senyum. Ya, kita ketemu orang nih, walaupun belum pernah kenal sama sekali, baru pertama kali bertemu kita senyum, ketemu ya berpapasan senyum. Apa yang dilakukan orang tersebut dengan kita? Ketemu orang nih, kita senyum. Ya. Senyum balik, itu hukum timbal balik. Ya. Oke ya. Pertanyaan lagi, kalau kita seorang muslim, ya, kita ketemu orang di jalan, belum pernah ketemu, nggak kenal sama sekali, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Apa jawabannya? Ya, salam balik juga. Oke, ini sapaan universal. Selamat pagi, siang, malam gitu kan, sapaan umum. Kalau teman-teman ketemu dengan orang itu belum pernah sama sekali kenal atau ketemu tiba-tiba suasana pagi ya. Misalnya teman-teman jogging gitu kan, di link kampung, kebetulan ada orang lewat tuh, nggak kenal. Kemudian kita, pagi Pak, ya kan, pagi Bu, gitu kan. Kira-kira apa yang dibalikkan? Pasti dia, oh pagi ya, gitu. Itu adalah namanya hukum timbal balik. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman kadang-kadang membuat postingan sesuatu di Instagram. Pinginnya apa? Dikomentarin. Tapi pertanyaannya adalah, saya balik ke teman-teman. Pernah nggak kalian selama ini interaksi mengomentari status orang? Jawab. Pernah nggak selama ini kalian mengomentari status orang? Ya, ada yang jarang banget nih. Nah, nggak pernah. Gimana status kita mau dikomentari orang kalau kita nggak pernah komentari orang? Sama kayak tadi hukum timbal balik di dunia nyata. Gimana orang mau menyapa balik kita kalau kita tidak memulainya terlebih dahulu? Paham ya? Kalau kita mau dapat senyuman, timbal balik senyuman, dijawab salam, sapa, dan sebagainya, kita harus memulai dulu. Paham? Ya. Nah, ini teman-teman salah. Selama ini posting jualan atau apapun itu pinginnya dikomentarin, tapi kita nggak pernah tuh komentarin orang. Itu egois itu namanya. Ya, itu egois. Ya, tidak akan berlaku timbal balik kalau seperti itu. Lakukan kita, baru orang akan melakukan dengan kita. Ya. Nah, ya. Coba teman-teman sering memuji orang ya lewat komentar status WhatsApp. Jadi apapun itu yang diposting orang, kita selalu komentari dengan komentar-komentar positif, lebih tepatnya pujian. Ya. Ya, ulangi ya. Untuk membangun komunikasi antara kita dengan calon customer ataupun dengan siapa saja, setiap orang posting sesuatu di status WhatsApp-nya, kita komentari dengan komentar positif atau pujian. Ya. Misalnya nih, ada mama, dia posting anaknya ya yang lagi kecil gitu kan. Kita apa? Komentar kita lucu banget. Ya. Lucu banget ya. Nah, misalnya ada emak-emak nih ya, kelihatan dia belanja sesuatu ya. Bagus banget. Jadi komentar kita positif dan lebihnya ke pujian, ya. Kemudian dia biasanya namanya mama ya, beli sesuatu, makan sesuatu atau masak sesuatu pasti dipoto, diposting. Ya. Kita komentari enak banget ya. Dia posting liburan bersama keluarganya. Kita bilang apa? Seru banget, ya mantap dan sebagainya. Nah, kita harus terbiasa itu untuk menjalin komunikasi, hubungan interaksi kita di online, terkhusus di WhatsApp. Kita harus sering-sering mengomentari dengan hal positif, terkhusus dengan pujian. Dengan apa? Pujian. Boleh kita praktek? Boleh ya, praktek ya.
coba sekarang komentari status teman kalian, ya. Coba ya, buka status teman kalian yang posting malam ini, kemudian dikomentari dengan pujian. Saya tunggu 1 menit. Ya, 10 orang komentari dengan pujian. Boleh ya? Langsung, yuk. Ya, sambil duduk, sambil minum. Ya. Sekarang langsung yuk, teman-teman praktek komentari status temannya dengan pujian. Kalau sudah, silakan komen. Sudah, Mister, ya. Kalau sudah selesai membuat mengomentari status orang, ya, katakan done, Mister, atau sudah, Mister, ya. 10 orang, ayo langsung praktek, langsung praktek. Nah, sekali lagi yang YouTube-nya gangguan, nggak perlu izin, langsung keluar masuk ke YouTube karena mengganggu nih, mengganggu ya. Yuk langsung komentari 10 orang ya. Yang udah selesai katakan done atau selesai, Mister, dan lain sebagainya. Oke ya. Saya izin minum dulu. Gimana, sudah? Oke ya. Sambil lanjut ya. Oke, next. Next. Nah, coba itu sering-sering lakukan itu. Ya. Nah, ini di dunia nyata loh. Di dunia nyata, bukan dunia online. Supaya misalnya ya, dulu saya waktu kuliah, sekolah, itu untuk supaya kita cepat akrab dengan teman apa? Sering ngobrol. Semakin kita sering ngobrol atau dalam arti sering berkomunikasi akan semakin cepat akrab. Ya, kedekatan itu karena dibangun dengan komunikasi. Saya ulangi ya, kedekatan itu dibangun karena adanya interaksi komunikasi. Kalau teman-teman nggak pernah komunikasi, mustahil itu akan bisa dekat. Ya, paham ya? Nah, contohnya teman-teman ya, di kalian waktu masih sekolah dulu, masih kuliah dulu, teman yang paling sering berinteraksi dengan kita, paling sering berkomunikasi dengan kita itu pasti akrab. Ya, makanya kelebihannya adalah orang yang sering banyak ngomong. Itu akan banyak teman tuh. Ya, boleh buktikan, boleh dicek ke teman-temannya, saudaranya, teman di kantor, teman di kampus, teman di sekolah. Kalau orang itu, mohon maaf ya, itu sering banyak ngomong, nerocos sana sini. Itu biasanya dia banyak teman. Ya atau ya? Orang yang banyak ngomong, wah ini itu akan lebih mudah bergaul sehingga dia akan lebih banyak teman. Kalau orangnya introvert, mohon maaf nih ya, diam ya, ngobrolnya itu dia akan sedikit temennya. Ya, dia akan sedikit temennya. Nah, jadi kalau di online nggak perlu banyak ngomong, apa banyak ngechat ya. Ya karena kita nggak perlu ngomong, jempol kita aja yang bermain. Ya, jempol kita aja yang berkomunikasi. Jadi memang ada orang yang malu berkomunikasi, ada orang yang malu ngomong. Tapi dunia online nggak perlu ngomong, jempol kita aja yang menari-nari di atas keyboard, ya, menari-nari di atas layar HP buat ngetik, ya. Next, nah ini jalin komunikasi. Empat, halo, operator saya. Nah, konten yang menarik, konten yang menarik. Saya mau tanya teman-teman, mau nggak kalian nonton TV kalau acara di televisi itu dari subuh, dari TV itu dibuka sampai TV itu ditutup, itu istilahnya iklan saja. Ya, iklan, belum Mas. Ya, masih. Saya ulangi ya, teman-teman mau nggak nonton TV kalau misalnya acara di televisi itu cuma menayangkan iklan saja, jualan produk saja. Mau nggak kalian nonton? Nggak mau. Oke ya, saya tanya lagi nih. Mau nggak teman-teman baca koran, baca majalah, yang halaman dari pertama, dari cover sampai halaman cover belakangnya, itu jualan semua. Produk semua. Mau nggak? Ya itu bukan majalah. Itu bukan koran. Tapi apa itu? Brosur. Ya, kalau isinya jualan semua itu bukan koran, bukan majalah, brosur itu namanya. Ya. Nah,
kenapa ada orang yang mau baca koran, ada yang mau nonton TV, walaupun juga ada jualannya, karena di situ ada yang namanya konten. Ya, konten di TV itu apa ya? Macam-macam, dari berita, ya ceramah tentang keagamaan, yang lucu-lucu, yang alay-alay gitu kan, yang pengetahuan, kekinian, yang viral ya, macam-macam. Sehingga orang mau nonton di televisi. Nah, di tengah orang nonton acara konten itu, kemudian diselipilah yang namanya iklan atau promosi produk apapun itu. Nah, selingan aja ya. Ini just info. Boleh tahu kira-kira iklan apa yang sering banyak muncul di televisi waktu Ramadan? Nah, ayo nanya aja saya, iklan apa yang sering banyak muncul ya di televisi waktu Ramadan? Ramadan terakhir nih, sekitar 2 minggu lagi. Sirup, boleh sebutkan mereknya apa? Enggak apa. Ya, boleh sebutkan brandnya enggak apa ya. Marjan. Halo ya. Jadi itulah yang namanya nah kita harus belajar loh dari apa namanya dari Marjan. Marjan itu ketika Ramadan, dari sebelum sahur sampai acara malam itu Marjan terus. Ya, jadi yang namanya iklan, yang jadi namanya menawarkan, yang namanya promosi itu harus berulang-ulang. Sehingga apa? Sehingga masuk ke alam bawah sadar. Ya, setiap buka TV Marjan selalu muncul. Ya, mau di televisi apapun Marjan selalu muncul. Sehingga apa? Itu kalau teman-teman nggak tahu, itu secara nggak sadar, itu masuk alam bawah sadar kita loh. Karena buka TV Marjan, ya. Kita ke Indomaret, Alfamaret mau belanja sabun, ngelihat Marjan. Jadi beli deh. Padahal niatnya cuma beli deterjen. Ya, atau beli sesuatu tuh. Karena di televisi ngelihatnya Marjan, di Indomaret dipajang di pintu masuk, jadi tertarik tuh beli Marjan. Itu namanya memasuki alam bawah sadar. Ya, atau mungkin teman-teman mau beli apa nih? Gula nih. Niatnya beli gula di warung ya, warung tetangga. Begitu mau beli gula itu ada Marjan dipasang tuh, dipajang tuh. Jadinya beli Marjan. Ya, kenapa? Karena kita setiap hari nonton Marjan ya. Nah, itu ya. Nah, kita nggak bahas masalah Marjannya, kita membahas masalah konten menarik. Teman-teman ada yang sudah jualan? Pertanyaannya adalah postingan kalian itu jualan terus atau diselingi dengan konten? Harus ya teman-teman, harus selingi dengan konten. Nah, konten itu seperti ini ya. Ini bisa kata-kata motivasi, video-video lucu, video-video yang lagi viral ya, atau mungkin informasi-informasi kekinian tentang ya aktivitas pribadi kita, kata-kata motivasi, apapun itu. Jadi teman-teman harus menampilkan konten menarik. Jadi konten menarik itu adalah postingan di luar postingan produk atau jualan, itu namanya konten. Jadi jangan jualan terus, diselingin. Ya. Makanya teman-teman harus cari itu, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok, atau apapun itu, atau mungkin buat sendiri dari buku, dibuat catatan, apapun itu, postingan di luar postingan jualan atau produk itu namanya konten. Ya. Nah, boleh yang menarik, yang lucu, yang ada manfaat, ada nasihat dan sebagainya. Paham ya? Jangan posting jualan terus, ada yang namanya konten. Ya. Oke. Yang kelima. Nah, teknik closing ya. Nah, ini inti dari WhatsApp marketing ini. Teknik closing itu adalah ya cara kita menawarkan dan kemudian mengakhirinya dengan penawaran produk kita. Nah, ini ada warna merah, ada warna hitam. Warna merah itu adalah contoh yang salah. Warna hitam itu adalah contoh yang benar. Saya ulangi ya, yang merah, yang atas itu salah. Yang hitam itu benar. Nah, ya. Contohnya kayak gini, teman-teman pernah nggak makan di warteg atau makan di restoran, kemudian yang punya warung itu, yang punya restoran, atau mungkin pegawai nanya, mau minum apa? Mau minum apa? Ya. Oke, atau mau makan apa? Kita masuk nih duduk. Ya. Padahal menunya nggak banyak-banyak banget. Menunya nggak banyak-banyak banget. Atau bahkan nggak ada buku menunya nih, saking. Nah, biasanya kalau kita makan di suatu tempat, kalau menunya nggak banyak, itu nggak ada buku menu tuh. Kecuali dia menunya banyak di restoran, ada menunya. Tapi kalau cuma menunya itu aja, itu nggak ada buku menu. Nah, tapi anehnya
ya pegawai atau yang punya usaha kuliner tersebut nanya mau makan apa atau mau minum apa. Pernah dengar kayak gitu? Pernah nggak? Mau minum apa? Ya, ya, mau makan apa gitu kan? Oke ya, harusnya seperti apa? Nggak, jangan ditanya mau minum apa. Kalau dia mau minum apa, saya nggak mau minum, saya bawa minum sendiri. Gagal closing kita ya. Jadi jangan ditanya mau minum apa ya. Saya nggak minum, saya udah bawa botol sendiri. Nah, gagal closing kita. Harusnya apa? Langsung kita tawarkan. Mau minum es teh atau es jeruk? Mau minum jus mangga atau jus melon? Mau minum jus alpukat atau jus strawberry? Jadi langsung kita tawarkan tuh. Makan pun demikian. Ini soalnya kan kita bukan di restoran, ya. Kita jualan cuma nasi goreng, mie goreng, apalagi nih. Itulah ya. Atau mungkin pecel lele. Pecel lele itu kan pilihannya ayam, bebek, atau mungkin ikan lele. Ya kan pecel lele, tapi yang jualannya yang dijual adalah ayam goreng, bebek goreng, dan lele. Ya, nggak perlu ditanya, langsung aja tembak. Mau lele atau ayam, Pak? Ya, jadi mau lele atau ayam gitu loh. Jangan ditanya mau makan apa, ya, jangan. Sama ini ya, kalau misalnya ada orang tertarik dengan produk kita, jangan ditanya mau beli berapa. Langsung kita tanya tuh, mau beli 1 atau 2. Mau beli 2 atau 5. Oke ya. Jadi langsung kita tembak, mau beli 1 atau 2. Beli 2 atau 3 ya. Oke ya. Yang berikutnya, mau beli kapan? Ya kapan-kapan saja. Nanti tahun depan ya. Nah, jangan ditanya mau beli kapan. Jadi langsung kita tanya, mau beli hari ini atau besok? Mau transfer pagi ini atau nanti siang? Mau transfer siang ini atau nanti malam? Ya. Mau transfer pakai ATM atau M-banking? Nah, jadi pilihannya ke sana. Oke ya. Nah, kemudian ini yang salah lagi. Ini pertanyaan untuk anak kecil. Anak kecil itu boleh ya kalau teman-teman punya anak kecil. Kasih pertanyaan, pasti teman-teman anak kecil tersebut akan menjawab di akhir pilihan. Contohnya kayak gini. Mau susu atau kopi? Kopi, gitu kan. Coba anak kecil perhatikan. Dia akan memilih jawaban yang paling akhir. Mau dengarkan kata-kata saya ini ya. Mau minum susu atau kopi? Pasti anak kecil menjawab kopi. Coba kemudian pertanyaan dibalik lagi. Mau kopi atau susu? Susu, gitu kan. Nah, anak kecil itu dia akan cenderung menjawab kata-kata di paling ujungnya. Ya. Nah, demikian juga kita mau beli enggak? Enggak. Ya. Jadi enggaknya itu udah kata-kata negatif. Kalau kita menawarkan sesuatu orang dengan kata-kata yang negatif, enggak. Orang akan cenderung menjawabnya enggak seperti anak kecil menjawab tadi. Mau beli enggak? Enggak. Apain saya beli coba? Nah, jadi jangan ditanya mau beli enggak. Ya, tanya mau beli 1 atau 2 kayak tadi. Gitu ya. Ini teknik closing ini banyak banget teknik closingnya, banyak banget teknik closingnya. Dan kalau saya jabarkan satu persatu malam ini enggak cukup. Itu semua di buku saya, ya. Jadi banyak ini. Kalau teman-teman nanti mau belajar dengan saya, mau saya mentori, itu banyak banget teknik closingnya, copywriting dan sebagainya, banyak banget ya. Jadi mohon maaf banget tidak bisa saya bahas satu persatu malam ini karena kalau cuma belajar 1 jam sangat kurang banget. Nanti teman-teman bisa langsung saya bimbing, saya bina bagaimana bisa menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta lewat jualan dengan WhatsApp ya. Next. Nah, maaf, mau cepat sukses di bisnis ya harus punya mentor ya. Nah, kenapa saya bisa sukses ini di bisnis? Ya, karena saya punya mentor. Mentor siapa? Mas Ipo. Ya, ini Mas Ipo ini seorang motivator 5 benua, penulis buku. Kenapa saya bisa menulis buku? Karena saya punya mentor juga seorang penulis buku, bukan bestseller aja, mega bestseller. Jadi guru saya, mentor saya ini seorang penulis buku mega. Mega itu di atas bestseller. Ya, bukunya itu sudah sebenarkan 5 benua di seluruh negara, ada Eropa, Afrika, ya, Asia dan sebagainya. Itu guru saya. Saya punya mentor, ya, mentor bisnis. Kenapa saya jadi penulis? Karena mentor saya pebisnis. Kenapa saya pebisnisnya? Karena mentor saya juga pebisnis. Jadi kalau teman-teman mau cepat sukses di bisnis, itu harus punya yang namanya mentor. Mentor itu akan membimbing, membina kita, mengajar kita setiap harinya sampai kita juga sukses seperti dia. Jadi itu, teman-teman ya, kalau mau sukses di bisnis itu penting banget yang namanya mentor. Bisnis tanpa mentor itu akan jontor, ya. Bisnis tanpa mentor itu jontor.
ya, akan rugilah, akan ketipulah dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya teman-teman pergi ke suatu tempat, belum pernah pergi ke sana, kemudian pergi dengan sendirinya. Sampai enggak? Insya Allah sampai. Kenapa? Karena zaman udah canggih, kita ada Google Map. Tapi percaya nggak teman-teman, kalau cuma ngadil Google Map akan tetap tersesat. Sering banget saya, sering banget. Ya, beda teman-teman kalau pergi ke suatu tempat, belum pernah pergi ke sana, kita kemudian ada yang namanya driver. Ada yang namanya teman kita, nyopirin kita, dampingin kita. Itu akan dijamin jauh lebih cepat, nggak akan tersesat, ya, sampai ke sana dengan selamat. Kenapa? Karena kita ada mentor nih. Jadi ibaratnya driver kita yang mendampingi kita ini adalah mentor. Ya, asal kita nurut mau dibimbing oleh mentor, insya Allah kita akan cepat sampai tujuan tanpa terhambat, tanpa tersesat, ya, dengan selamat. Ya, nanti kalau kita mau belok, misalnya ada 3 persimpangan ya, si mentor akan bilang tuh, jangan ke kiri, jangan ke kanan, kita ambil yang jalur tengah. Kenapa? Karena dia udah bolak-balik lewat jalan itu, udah tahu tuh. Ya, oke ya. Nah, ini ya kalau bisa kita jangan berhenti sama sekali karena ini daerah rawan, daerah sepi ya. Jadi kita di jalan ini harus ngebut nih karena banyak banget begal misalnya ya. Nah, orang yang nggak pernah tahu akhirnya berhenti tuh di sana. Nah, kena begal misalnya ya. Ini cuma ibarat analogi aja. Nah, ibarat di bisnis juga kayak gitu. Ya, jangan ini nanti bisa rugi kamu. Ya, jangan ini jangan rugi nih. Kamu ini aja, ya lewat jalan ini dan sebagainya. Nah, mentor itu yang akan membimbing, mengarahkan kita karena dia udah sukses, udah tahu, jadi mengarahkan kita. Ya, ada 5 poinnya, ya 5 poin. Boleh ke di ini ya. Nanti nggak perlu nyatet. Materinya akan di-share ke grup belajar. Boleh ya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, boleh Mbak Aryani? Nah, sekarang boleh nih bertanya nih. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Aryani. Kita akan konsultasi ya. Pertanyaan boleh yang di YouTube, boleh di Zoom. Silakan bertanya. Mbak Aryani nanti ya boleh dibacakan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lainnya bertanya, silakan. Saya tunggu nih. Ya, terima kasih Mr. Go. Yuk teman-teman yang di Zoom atau di YouTube boleh nanti saya bacakan. Oh, ya. Kalau bertanya boleh sebutkan nama, asal kota, kemudian pertanyaan. Biar saya mudah. Ya. Sebutkan nama, asal kota. Kemudian baru pertanyaan. Biar saya nanti enak jawabnya. Ya, ini ada Mister, bagus banget pertanyaannya. Oke, boleh. Dari Mbak Nani, dari di Zoom ya. Bagaimana kriteria bisnis yang bisa berkembang pesat dengan WA marketing? Yang pertama. Yang kedua, bisnis apa yang cocok untuk anak muda? Wah, ini bisa dijelaskan, Mister. Silahkan. Oh ya, bisnis apa, Mister, yang cocok dijual untuk menggunakan aplikasi WhatsApp? Oke ya, itu lebihnya ke online. Teman-teman, kalau ini teman-teman bagi pemula ya, boleh ke ini next dulu. Slide saya kayaknya ada deh. Next dulu. Next. Next. Ada nggak saja? Next. Nah, ini. Back. Nah, boleh ya teman-teman jawab pertanyaan ini. Apakah teman-teman mau bisnis tapi punya modal terbatas? Oke ya, pengen bisnis tapi modalnya terbatas nih. Ada 2 tapi dikit nih, mepet banget nih. Ya, waktunya terbatas. Dalam arti masih kerja, masih kuliah, masih sibuk ngurusin rumah tangga dan sebagainya. Ya, masih bekerja, masih pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, baru tamat kuliah, belum punya pengalaman. Apakah teman-teman termasuk kriteria ini? Ya, kalau teman-teman masuk kriteria ini cocok banget teman-teman menjalankan yang namanya bisnis online. Kenapa bisnis online? Karena modalnya kecil tapi bisa menghasilkan gede, jauh lebih besar daripada orang yang buka toko. Nah, bisnis apa yang sudah dijual secara online? 1, pilih barang itu yang ringan. Ya, untuk dikirim. Kenapa? Karena kalau kita bisnis online, itu kan segmen kita bukan tetangga kita saja. Oke ya, saya ulangi. Kenapa kalau kita jualan online itu ada yang namanya JNE, JNT yang akan mengirimkan barang kita. Semakin berat itu semakin mahal ongkos kirim. Ya. Nah, ya jadi pilih barang itu yang ringan sehingga hemat di ongkos kirim. Tanya teman-teman, ini pemula loh. Ini saya bilang pemula loh. Pemula dan modal terbatas. Teman-teman jualan beras. Jualan beras. Ya. Ada orang yang mau beli.
teman-teman jualannya di Jakarta, yang beli beras ini orang di Aceh, dia mau beli beras teman-teman di Aceh. Mau nggak dia beli beras kalian? Beli 1 kilo, 2 kilo dari Jakarta ke Aceh? Nggak mau. Kenapa? Beras sekilo itu ya mulai dari harga 7.000 sampai 15.000 per kilonya. Sedangkan ongkos kirim dari Jakarta ke Aceh itu sampai 70.000 itu. Jadi berat ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada barangnya. Saya pernah suatu kali ke ekspedisi, saya mengirimkan barang saya. Ada orang yang dia mengirim sesuatu tuh ke saudaranya di Papua. Ternyata dia ngirim bantal karena di sana katanya bantal ini susah dicari, jarang ada. Jadi dikirimilah dari Jakarta. Ya. Nah, saya kaget juga. Si ibu juga kaget. Ketika dia mengirim bantal itu ongkos kirimnya itu di atas 250.000. Saya masih ingat banget. Kenapa? Karena dimasukkan di kardus, kardusnya itu ada volumenya. Jadi kalau teman-teman ngirim barang yang gede, selain itu ada beratnya, itu kena volume namanya, volume. Nah, ongkos kirimnya 250.000, di atas 200.000. Padahal harga barang, nilai barangnya itu di bawah 100.000. Nah, saya ulangi ya, sehingga ya rugi lah. Barangnya aja nggak ada 100.000, ongkos kirimnya di atas 200.000. Nah, jadi orang mau beli barang kita itu, selain dia akan melihat manfaat kualitas produk kita, dia akan lihat ongkos kirim. Ya, kalau ongkos kirimnya murah atau bahkan kita berani memberikan gratis ongkos kirim atau subsidi ongkos kirim, ya orang akan senang banget, orang mau beli. Contohnya bisnis saya, produk saya berani memberikan ongkos kirim seluruh Indonesia. Ya. Nah, karena apa? Karena barang saya itu kecil. Ya. Barang saya itu segini kecil tuh. Ini produk bisnis saya ya. Saya berani memberikan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia sampai Aceh, Papua. Nah, teman-teman berani nggak? Teman-teman bisnis kan berani nggak memberikan ongkos kirim gratis seperti saya? Ya. Kalau saya berani, karena barang saya kecil, tapi untungnya gede. Saya tantang bagi teman-teman yang bisnis online. Berani nggak memberikan ongkos kirim dari Jakarta gratis ke seluruh Indonesia? Dari Papua sampai Aceh. Berani nggak? Kalau saya berani. Ya. Nah, ini pemula loh ya. Kalau saya berani. Nah, cari itu barang seperti saya ini ya. Yang dia kecil, hemat, ongkos kirim, dan sebagainya. Saya ulang ya, saya berani memberikan gratis ongkos kirim produk saya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ya, berani itu. Bahkan keluar negeri pun kayak Malaysia, Singapura juga berani itu ya. Nah, teman-teman buka usaha ya, galon ya. Susah itu di online kan. Mana ada, mohon maaf ya, saya buka usaha galon ya, isi ulang air minum, yang beli itu orang Papua, orang nggak mungkin lah. Isi ulang aqua itu cuma berapa? 3.000, 5.000, ongkos kirimnya mau berapa? Jadi pilih barang itu yang ringan, mungil gitu kan, tapi nilainya besar, ya. Nah itu. Yang kedua, ya, cari yang marginnya gede. Kita ini jualan loh, jualan itu capek. Ya memang capek, lebih capek daripada kerja. Jangan sampai teman-teman udah jualan bertahun-tahun, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Mohon maaf nih. Saya banyak banget orang yang jadi reseller produk tertentu, jualan produk tertentu, udah lebih dari 1 tahun. Tak tanya punya tabungan berapa dari hasil bisnis, dia nggak punya, uangnya habis atau bahkan nggak menghasilkan sama sekali. Sedih saya. Dia katanya udah jadi reseller, jualan produk tertentu, udah lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Seriusan tuh. Tapi nggak menghasilkan apa-apa. Miris tuh. Ya. Nah, jadi padahal ini kayak Mbak Aryani, itu saya bimbing. 1 tahun jualan produk yang seperti saya jual, Mbak Aryani, 1 tahun udah 100 juta per bulan. Ya, 100 juta itu sebulan. Banyak itu. Satu kampung bisa minum semua itu. Ya, baru 1 tahun. Makanya saya sedih banget, miris banget ketemu orang-orang yang curhat dengan saya, jadi reseller produk tertentu, jualan produk tertentu bertahun-tahun tapi nggak punya tabungan atau belum pernah apa-apa. Di bisnis yang saya jalan, ini banyak banget. 1 tahun itu ada yang bisa umroh sekeluarga, coba bayangkan. Ada yang 2 tahun bisnis yang dengan sama saya ini bisa beli mobil cash, beli rumah cash, coba bayangkan. Maka saya sedih banget, miris banget dengan orang udah berbisnis jualan tahun-tahun, tapi tabungan aja nggak ada, umroh aja belum.
hutang ribanya masih banyak, cicilan masih, waduh, mohon maaf nih, bisa jadi dia bisnisnya bagus, tapi nggak ada mentor atau salah pilih produk. Oke, Mbak Reni.